Untuk tasrif modhoaf itu sendiri sebetulnya ada kaidah pengidghamannya ya karena modhoaf itu yang intinya adalah adanya pengidghaman ya. Jadi belum saya masukkan di buku metode teori kunci ya, tapi saya tulis ya atau saya masukkan di yang versi Arabnya ya. Di sini saya tuliskan al-qawaid fil mudhoaf ya, kaidah-kaidah dalam mudhoaf. Al-mudhoafu minas sulasi yalhaquhul idgham. Ya, mudhoaf dari sulasi itu dimasuki oleh idgham ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Sedangkan yang rubai itu tidak terjadi pengidghaman ya, karena tidak beriringan huruf yang samanya. Yaitu an yusakkana harful awal wa yudraja fi tsani. Huruf pertamanya disukunkan dan dimasukkan kepada huruf yang kedua. Ya, misalnya contohnya farro asluhu faroro ya, dari faroro menjadi farro. Ajalla asluhu ajlala ya. Ajalla asalnya ajlala. Diidghamkan menjadi ajala. Nah, untuk kaidahnya ini ada 3 pembagian untuk idgham itu, yaitu wajibul idgham, ya mumtaniul idgham dan jaizul idgham. Ya, jadi ada yang wajibul idgham, wajib diidghamkan. Ya, nah di sini ada 3 ya, ada 3 kategori yang wajib idgham. Ya, 3 keadaan. Yang pertama, idza kana al-harfani mutaharrikaini wa ma qablahuma mutaharrikun. Apabila dua hurufnya itu yaitu huruf yang sama itu berharokat, ya kedua-duanya berharokat, wa ma qablahuma mutaharrikun, dan yang sebelum keduanya sebelum keduanya itu berharokat au harfu maddin ya atau huruf mad ya bihadfi harokatil awal dengan membuang harokat yang pertama. Mislu contoh faroro ala wazni fa'ala ya, di atas wazan fa'ala. Ya, nah jadi dua huruf yang sama itu kedua-duanya berharokat. Berharokat, harokat apa saja yang penting dia berharokat ya. Bisa fathah, asro, domah ya. Nah di sini contohnya faroro. Nah itu kan dua ro-nya ya berharokat ro. Ya, lalu huruf sebelum keduanya yaitu fa di sini juga berharokat. Ya, nah, atau nanti contoh yang berikutnya apa huruf sebelumnya itu mad, huruf mad. Ya, jadi ini contoh yang pertama faroro sehingga diidghamkan menjadi farro. Ya, jadi huruf yang samanya berharokat lalu huruf sebelum keduanya juga berharokat. Ya, atau sebelumnya huruf mad. Contohnya farirun. Ya, nah dua huruf yang samanya berharokat run ya. Lalu sebelumnya huruf mad itu alif farirun ya ala wazni fa'ilun. Nah, maka diinkomkan menjadi farun. Contoh lainnya hadada ala wazni fa'ala menjadi hadda. Ya, itu keadaan yang pertama. Yang kedua, idza kana al-harful awwalu sakinan, apabila huruf yang pertama itu sukun. Mislu farrun ya. Nah, huruf yang pertama ya ro yang pertamanya sukun ya ala wazni fa'lun ya, di atas wajan fa'lun, maka diidghamkan menjadi farrun. Contoh lain raddun ala wazni fa'lun ya menjadi raddun. Kemudian yang ketiga, idza kana mutaharrikaini wa ma qablahuma sakinun
Ya, apabila ya dua huruf yang sama itu berharokat dan sebelum keduanya sukun binakli harokatil awal ila sakin dengan memindahkan harokat ya yang pertama ya pada huruf yang sama yang pertama itu kepada sukun tersebut. Ya, contoh ya misal yafriru. Ya, yafriru ya ala wazni yafiru ya di atas wajan yafilu. Nah, itu kan dua huruf yang samanya berharokat riru. Lalu huruf sebelumnya sukun ya yaf ya. Nah, caranya adalah dengan memindahkan harokat huruf pertama yaitu ri ya harokat huruf pertama ri dipindah ke yang sukun yaitu huruf fa. Maka menjadi iyafi. Nah, lalu ro-nya diidghamkan sehingga menjadi iyafirru. Contoh lain yardudu. Ya, dudu itu dua-duanya berharokat, lalu sebelumnya sukun. Nah, harokat pada huruf pertama yaitu doma berpindah kepada yang sukun kepada ro-nya maka menjadi yaruddu. Ya, jadi itu tiga keadaan yang wajib diidghamkan. Jadi tidak boleh ditampakkan ya, tidak boleh yardudu, yafriru, tidak boleh ya. Kalau ada yang mengucapkan seperti itu ya berarti tidak fasih ya, tidak sesuai kaidah tasrif ya, khususnya kaidah tasrif mudhoaf ya, kaidah idgham. Nah, kemudian kategori yang kedua yaitu mumtaniul idgham. Ya, tidak boleh diidghamkan. Nah, ini sebaliknya. Ya, tidak boleh diidghamkan. Yaitu hanya satu keadaan idza kanal harfusani sakinan aslian. Apabila huruf yang keduanya adalah sukun asli. Ya. Misal contoh farorna. Nah, ini kan huruf yang kedua ya dari huruf yang sama itu sukun farorna ya ro yang keduanya sukun ya sehingga dia tidak bisa diidghamkan ya maka harus dimunculkan kedua-duanya ya farorna farorta farortuma farotum farorti farortuma farotuna farotu farorna ini ditasrifkan fi'il madi ya dari mulai domir hunna ya domir hunna dan seterusnya sampai akhir. Kalau yang sebelumnya kan diidghamkan ya farro farro farru farrot farrota ya nah baru di domir hunna dari domir hunna menjadi muncul farorna ya kemudian juga di fi'il mudhari'nya ya ada di domir hunna dan antunna saja itu yafrirna dan tafrirna. Begitu juga di fi'il amr ya ifrirna ya ya dan juga fi'il nahi ya la tafrirna untuk domir antunna ya. Nah, kemudian yang terakhir jaizul idgham. Nah, kalau jaizul idgham itu berarti dia boleh diidghamkan, boleh tidak ya jadi pilihan ya, pilihan. Nah, di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama fil mudhari'il mufradil madzum. Pada mudhari yang mufrad yang madzum. Ya, mufrad yang madzum ya, ditambah huruf jazm misalnya lam yafirro. Ya, ini kan asalnya yafirru ya. Asalnya yafirru ya dimasuki oleh huruf lam. Nah, kalau yafirunya kan dia wajib diidghamkan ya. Nah, tetapi ketika ditambah lam ya otomatis dia madzum ya. Nah, madzum itu berarti tandanya kan sukun. Nah, jadi huruf yang keduanya kan jadi sukun.
Nah, dalam kondisi ini, jadi sukunnya ini bukan sukun asli. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk membedakan kalau yang wajib tadi itu huruf yang keduanya sukun asli ya, bukan karena pengaruh tertentu. Nah, kalau di sini yang mazum ini kan sukunnya itu karena ada huruf jazm ya, bukan asli. Nah, sehingga dia masuk kategori jaiz ya. Jadi bisa lam yafirra ya, bisa juga lam yafirri ya kasro, jadi bisa fathah bisa kasro. Ya, bisa juga nampak ya, tidak diidgham lam yafrir. Bisa ya, lam yafrir. Ya, contoh lain yang fathah ya ain fiilnya lam ya'adha, lam ya'addi, lam ya'dhad. Ya, kemudian lam yarudda, lam. Nah, kalau yarudu itu bisa ada 3 harokat ya dalnya. Lam yarudda, lam yaruddi, lam yaruddu, lam yardud. Ya, itu ya, jadi boleh ya diidghamkan ya, boleh tidak. Yang kedua, fil amril mufrad, pada fil amr yang mufrad. Ya, karena fil amr yang mufrad itu kan dia selalu mengikuti atau fi'il amr secara keseluruhannya itu kan mengikuti fi'il mudhari dalam keadaan madzum ya sebetulnya. Ya, makanya kan ada kaidah ya fi'il amri itu mabniun ala ma yulzamu fi'il mudhari. Ya, jadi mabninya fi'il amr itu adalah sama dengan tanda mazumnya fi'il mudhari. Sehingga karena tadi fi'il mudhari ya yang dimasuki oleh jazm yaitu jaiz ya idgham, maka begitu juga di fi'il amrnya ya yang mufradnya. Contoh misalnya bisa firra, firri, ifrir. Ya adda, ya addi, i'dad. Ya rudda, ya ruddi, ruddu, urdud. Ya. Nah itu ya, jadi ketentuan ya ataupun kaidah pengidghaman ya di dalam tasrif mudhoaf ya. Jadi dengan kita memahami kaidah ini, insya Allah kita lebih paham ya dan bisa menguasai untuk tasrif mudhoaf ya. Allah a'lam bishawab.